Selamat siang. Senang sekali di siang hari ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan sesi konseling. Nah, sebelum kita memulai ke inti sesi konseling, karena kita juga mungkin baru pertama kali atau baru dari chat bertemunya, Ya, di sini kita akan saling berkenalan lagi supaya kita juga bisa lebih dekat, begitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Clara Wafita. Di sini Mas Aris bisa panggil Kak ataupun yang lainnya itu juga bebas, senyamannya dari Mas Aris sendiri. Dan di sini saya yang akan mendampingi Mas Aris dalam sesi konseling dalam waktu beberapa menit ke depan. Dan Mas Aris bisa memperkenalkan diri kembali. oke. Perkenalkan, nama saya Sylvester Aris Ermike, biasa dipanggil Aris. Ada terserah penyanyi deh, senyamannya aja. Udah. Oke. Sebelum kesini tadi Mas Aris ada kegiatan apa nih Mas? Tadi pagi tuh sempat kuliah, tapi pulang terus palingan nulis novel aja sih. Oh, berarti hobinya Iya, menulis novel hobi, gitu ya Mas betul. Aris? Gimana Mas perasaan hari ini? Kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan baik ya. Sehat ya Mas ya? Sehat. Di era gempuran sakit karena Iya. musim pancaroba ini masih sehat ya Mas? Masih. Oke. Kesibukannya apa sih Mas akhir-akhir ini? Palingan kuliah, terus panitia, terus nugas, sama ya itu ngelakuin hobi yang bikin hati lebih kayak lega gitu. Oke, berarti melaksanakan kegiatan yang lebih membuat suasana senang, Iya. kayak gitu ya. Kesibukannya ini akhir-akhir ini kira-kira sehektik apa sih Mas? Sangat ya kalau mau dibilang, karena emang apa ya, susah juga untuk membagi waktunya. Bisa kepanitiaan juga, terus tugas-tugasnya juga banyak, apalagi kan FMIPA sendiri kan banyak banget sama laprak. Terus seminggu itu palingan tuh 5 laprak, dan itu emang benar-benar nguras tenaga, terus pikiran juga, susah tidur juga kadang. Tapi emang berkat dukungan dari teman-teman juga, jadi enjoy aja ngejalaninnya. Waduh, banyak banget ya Mas ya, berarti 5 Iya. laprak dalam sehari atau seminggu itu Mas? Dalam seminggu itu Iya. ya? Kalau denger-denger biasanya kan laprak itu kayak tulis tangan. Kalau di Mas Aris sendiri tulis tangan atau ketik sih biasanya? Kalau di aku tuh 2 mata kuliah itu ditulis tangan, terus 3-nya lagi itu ngetik. Oh, berarti masih ada keringanan untuk Iya, ngetik gitu ya? betul. Oh, berarti lebih ya nggak harus sampai tangannya capek lah ya gitu, karena menulis terlalu banyak laprak gitu ya Mas. Oke. Nah, Mas Aris itu pernah nggak sih sebelumnya ikut kayak sesi konseling, atau mungkin di sekolahnya pernah kayak konseling sama guru BK-nya atau gimana? Aku belum pernah sih kalau jujur, karena emang dulu tuh ke pressure banget, karena banyak banget apa ya, kejadian-kejadian yang bikin kayak trauma, tapi untuk mau lebih diskusi lebih serius ke seseorang itu kayak masih takut gitu untuk terbuka lebih ngomong gitu. Baik, berarti masih belum pernah untuk mengikuti sesi konseling. Iya, sampai detik ini. betul. Jadi mungkin bisa terbilang ini adalah hal yang pertama kali. Iya. Ya. Karena Mas Ari juga baru pertama kali ikut sesi konseling, di sini saya mau menjelaskan beberapa hal yang menjadi aspek-aspek penting dalam pelaksanaan sesi konseling kita. Nah, yang pertama di sini Mas Aris itu bisa bercerita secara terbuka. Mas Aris bisa menyampaikan perasaannya, bagaimana, apa sih yang sedang dialami sekarang, mungkin pengalamannya Kak, atau mungkin kendalanya yang mengganggu sehari-hari ini, dengan kesukarelaan dan kelegowoan lah biasanya kalau orang Jawa ngomong gitu ya. Nah, dan Mas Aris gak perlu khawatir, jadi sesi konseling ini itu bersifat rahasia. Jadi Mas Aris bercerita kepada saya, jadi ya kita hanya forum ini aja, di luar dari forum ini ya kita seperti netral biasa. Dan di sini saya juga izin mencatat beberapa hal-hal penting yang nanti akan menjadi arsip dalam sesi konseling. Bagaimana Mas Aris, ada yang mau ditanyakan lagi kan? Udah Cukup ya, udah cukup. Dan satu lagi Mas Aris, yang nggak boleh ketinggalan pada sesi konseling ini, di sini saya akan mendampingi Mas Aris. Saya bukan akan memberikan solusi, tapi di sini kita akan berdiskusi bersama
bersama, berkolaborasi bersama untuk bersama-sama kita menemukan solusi yang terbaik untuk Mas Aris, supaya Mas Aris juga bisa menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana hal yang baik untuk Mas Aris dan akan menjadi pembelajaran bagi kita gitu ya Mas ya. Oke, Mas Aris sudah siap bercerita? Udah siap banget nih ya. kayaknya ya. Oke, dipersilahkan untuk Mas Aris menceritakan bagaimana sih yang sedang dialami saat ini. Oke, aku izin cerita ya Kak. Boleh. Jadi aku dulu tuh 3 tahun di SMP, terus 3 tahun di SMA tuh pernah mengalami kejadian yang bikin trauma. Jadi itu tuh aku selama tahun-tahun itu tuh kayak sering dibunuh secara kekerasan fisik, terus verbal, terus kayak dari orang tua juga kadang, tapi emang lebih banyak di sekolah sih. Karena yang paling benar-benar kayak bikin kepikiran sampai sekarang itu tuh saat aku kelas 8 SMP, itu semester 1. Nah itu tuh kayak kursiku itu dilem pakai lem Korea. Nah terus itu aku nggak tahu, terus aku duduk dan itu kayak panas banget kan lem Korea kan. Iya betul. Terus kayak mau nangis tapi nggak bisa. Terus itu dari situ kayak guru-guru juga kadang ada satu guru yang memang dia tuh kayak nggak suka banget sama aku gitu. Terus biasanya setiap kali dia mau kelas gitu, itu sering dia suruh aku maju ke kelas. Terus kayak niatnya mungkin nggak bercandain ya Kak, tapi kata-katanya itu kayak nyakitin hati gitu loh. Terus kayak menjadi bahan candaan untuk teman-teman sekelas itu. Nah dari situ tuh kayak aku mulai nggak pede untuk tampil depan umum, kayak takut banget sama pandangan-pandangan orang. Kayak aku sekilas kayak melihat kayak kejadian di SMP itu tuh kayak terulang terus gitu Kak. Jadi kayak sampai sekarang tuh kayak takut gitu. Misalkan kalau presentasi gitu, aku lebih suka kalau lihatnya ke papan aja gitu. Kalau ngelihat ke situ atau ke dosen gitu kayak takut gitu loh, kayak takut pandangan orang gitu gimana ke aku gitu. Tapi balik lagi semakin lama tuh kayak aku sekarang tuh ngikut kepanitiaan, kayak itu aku pengen keluar dari zona aku gitu Kak, kayak pengen terbebas aja gitu. Terus juga aku pikir setelah aku tamat dari SMP itu tuh aku bakal bebas from gitu, ternyata tidak. Terus aku balik ke SMA itu sama lagi kejadian terulang lagi, tapi emang gak bullying tuh nggak secara fisik yang kayak aku di SMP gitu yang sampai pukul, tarik rambut, enggak. Terus yang di SMA itu lebih ke verbal sih, kayak kata-katanya gitu loh, kayak tiap hari tuh kayak dengerin kata-kata yang kurang pantas gitu. Tapi emang nggak ada yang dari guru, tapi dari teman-teman kelas, terus tetangga kelas, pokoknya gitu lah. Tapi nggak semua sih, masih ada kayak teman-teman yang baik. Terus ya gitulah Kak. Dari apa yang tadi Mas Ari sampaikan, saya mendengar cukup kompleks ya Mas ya, permasalahannya dari masa SMP, SMA itu sangat-sangat kompleks, mulai dari lingkup sekolah, bahkan di lingkup rumah, dan betul. dari Bapak Ibu guru pun juga mungkin melakukan hal yang sama gitu ya, dari apa yang Mas Ari sampaikan tadi. Sehingga saya mendengar Mas Aris cukup mengalami banyak perubahan hingga berdampak hingga saat ini, yang takut untuk presentasi melihat ke teman atau langsung melihat ke guru, jadi akhirnya kayak trust issue mungkin ya kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Nah dari apa yang Mas Aris sampaikan ini, apa sih tujuan yang ingin Mas Aris capai dari sesi konseling ini, dari apa yang Mas Aris sampaikan tadi? Aku tuh sebenarnya pengen keluar dari rasa takut itu ya Kak. Karena emang kayak aku kadang tuh benci sama diri aku sendiri, kayak kadang tuh nggak bisa keluar dari rasa takut itu. Kayak pengen banget keluar, tapi setiap kali aku mau keluar, tapi kayak ada yang tarik lagi, seolah-olah tuh nggak boleh aku keluar dari situasi itu. Jadi kayak aku terjebak terus di situ. Kadang tuh aku malamnya nangis, aku mau cerita ke orang tua juga kadang kayak gimana ya, kayak aku nggak punya pendengar yang benar-benar jadi pendengar. Kadang kalau aku cerita itu gimana ya,
mereka tuh kayak nyambungnya ke lain, atau enggak bilangnya gini, gitu aja kok lemah. Kayak aku pengen sesuatu kata yang bisa nenangin gitu, tapi nggak bisa dapet dimanapun itu, kecuali palingan aku kadang aku ke gereja aja, itu palingan tuh bisa bikin tenang aja Kak. Baik, dari yang Mas Aris sampaikan, Mas Aris itu memiliki keinginan yang kuat untuk keluar dari rasa takut, tapi memang Mas Aris mau cerita itu sama orang itu masih nggak bisa gitu, dan akhirnya ya larinya ke Tuhan untuk menenangkan hati dan pikiran gitu. Sejauh ini dari apa yang Mas Aris alami, Mas Aris ingin keluar dari rasa takut itu, ingin bisa menjadi lebih enjoy anggapannya. Apa sih hal apa yang sudah pernah Mas Aris lakukan sejauh ini hingga saat ini? Aku pernah ngikutin berbagai macam kegiatan ya Kak, kayak diskusi, terus ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang memang lebih berpengalaman, dan itu aku kayak lebih ngerasa diterima di lingkungan yang memang lebih apa ya, orang-orang yang lebih berpendidikan itu, atau yang lebih memandang luas wawasan ke depan itu. Aku ngerasa aku lebih diterima di lingkungan yang kayak gitu. Tapi emang masih susah ya Kak, kadang tuh mau ngikutin ini itu, tapi maksudnya waktunya juga kadang terbatas. Jadi apa ya, masih gitu-gitu aja sih. Berarti kalau gitu-gitu aja, kalau saya bisa simpulkan masih stuck gitu ya, di titik yang sama gitu. Sekarang nih, kalau kita buat skala dari skala 1 sampai 10, kalau 1 itu ringan, mudah, dan 10 itu adalah yang paling berat nih, masalah Mas Aris atau kesulitan Mas Aris untuk keluar dari rasa takut itu ada di angka berapa sih? Kalau dari aku jujur pribadi nih ya Kak, masih di skala 7. Oke, di skala 7. Alasannya apa tuh Mas? Karena gini ya Kak, pertama itu kayak lingkungannya yang gak mendukung. Kadang tuh aku ngerasa capek kuliah, terus mau nelpon orang tua juga kadang tuh apa ya, aku nelpon tapi kayak aku ngomong sendiri, kayak mereka ada tapi kayak dengerin tapi nggak dengerin juga, kayak mau cerita juga kayak gimana gitu, ya udahlah aku bilang kalau aku di sini bahagia aja gitu, nggak ada beban gitu, kayak semuanya nyimpan sendiri. Terus itu kadang juga teman itu kan nggak semuanya walau baik ya, kadang itu depannya baik terus belakangnya tuh kayak ngomongin lagi gitu, walaupun kita udah berbuat baik. Terus ada teman yang memang dekatnya itu cuman untuk manfaatin doang, kayak kita bisa ngerasain gitu, kayak aku bisa mewanti-wanti lah kalau orang kayak gitu karena emang udah pernah ngerasain dari dulu. Terus kayak dari situ tuh kayak aku benar-benar susah mau keluar, karena mau nyari teman juga susah kadang untuk yang istilahnya frekuensi lah Kak, karena emang butuh itu banget untuk bisa kayak dukung lah, setidaknya kalau emang dari keluarganya juga kayak masih kurang, tapi setidaknya dari lingkungan sekitar itu mungkin aku bisa dapatin, tapi ternyata tuh belum. Dan salah satu alasannya aku kenapa milih kuliah ke Jawa ini, sebenarnya aku pengen kabur dari semua masalah. Terus aku takut banget di titik itu karena emang apa ya, lingkungan di sana lumayan keras ya, jadi kayak kurang cocok gitu ya gitu, makanya sampai sekarang kayak belum sembuh, kayak udah pengen keluar tapi kayak susah gitu Kak. Baik, di sini tadi Mas Aris memilih angka 7, dan saya bisa memahami bagaimana pandangan Mas Aris terhadap lingkungan sekitar, karena memang kita kan nggak bisa mengatur lingkungan sekitar gitu ya Mas. Baik dari teman, mau dosen, mau siapapun kan kita juga nggak bisa ngatur. Jadi kayak kesulitan untuk mencari teman, kesulitan untuk bisa mencari pendengar yang baik itu juga cukup sulit gitu ya Mas. Dari apa yang Mas Aris alami ini tadi, Mas Aris ini pernah nggak sih merasa jauh lebih baik atau merasakan kayak
aku jadi nggak takut lagi loh dalam hal yang tadi Mas Aris takutkan. Apakah ada peristiwa atau kegiatan itu? Aku pernah, jadi tuh aku pernah sempat diminta oleh pihak gereja nih ya, terus itu untuk bacaan gitu, karena emang nggak ada yang ngisi kan, jadi udah aku tawarin diri gitu, aku mau nih Kak. Tapi kalau saat di gereja gitu kayak aku bisa menetralisasikan rasa gugup, kayak rasa takut gitu, aku bisa menetralisasikan itu semua, kayak seolah-olah hatiku tenang. Terus tuh kayak aku memandang bahwa semua orang tuh kayak support aku gitu loh kalau dalam gereja gitu. Jadi dari situ tuh kayak aku nggak takut, dan itu aku cuman benar-benar nggak takut di satu tempat itu aja. Selain dari itu, di luar itu kalau aku mau ngasih pendapat atau apa gitu, aku masih takut. Baik, jadi Mas Aris ini merasa lebih baik dan merasa nggak takut ketika Mas Aris ada di lingkup gereja. Iya, betul. Seberapa sering Mas Aris merasakan hal itu? Kan aku dulu tuh sering banget ya dimintain dari bacaan kadang, terus menari juga di gereja, kebetulan aku sekolah. Terus kadang itu ngikutin kegiatan-kegiatan sekami, itu menjadi kakak pendamping, terus keliling-keliling untuk ke panti asuhan, dan itu tuh jadi dulu tuh sering banget kalau aku di kampungku lah. Jadi itu tuh sering banget, tapi emang di sini tuh kayak apa ya, susah, jadi agak kurang lah di sini. Kalau di sana masih sering, kadang tuh kalau aku pulang sering ikutin gitu. Berarti Mas Aris ini cukup sering ya Iya. waktu dulu, namun mungkin emang akhir-akhir ini belum dapet frekuensi yang cocok Betul. dengan sama-mamanya gitu ya. Dari yang Mas Aris sampaikan tadi ini, Mas Aris pernah nggak sih kayak mencoba untuk kayak mencari di lingkup sini bagaimana sih untuk aku merasa lebih nyaman di ketika aku di Malang seperti itu? Nah, aku pernah. Jadi dulu itu apa ya? Aku punya keputusan yang memang nggak mau kuliah di daerah asalku, karena emang apa ya? Aku mau menjauh dari orang-orang terdekatku, karena emang rasa sakit awal itu kan dari orang-orang terdekat. Terus aku lebih nyaman kalau jauh dari mereka. Itu pertama. Terus yang kedua itu di sana itu masih sering yang namanya kayak suka ngebanding-bandingin, terus kayak itu aku nggak nyaman Kak, serius. Itu baik dari lingkungan tetangga, itu suka ngurusin, ikut campurin apa ya, masalah kita, terus kadang tuh nyebarin gosip yang enggak. Jadi kayak aku tuh lebih nyaman di sini, kayak nggak ada satupun orang yang aku kenal, tapi bisa berbaur dengan nyaman, itu bikin aku tenang. Jadi kayak nggak ada orang yang aku kenal lah. Jadi aku kayak ngerasa aku tuh apa ya, nggak takut kadang, tapi kadang aku takut, tapi kadang enggak gitu. Baik, Mas Aris di sini karena jauh, jadi Mas Aris merasa lebih nyaman gitu. Iya. Lebih tenang, walau mungkin masih ada beberapa hal yang bikin gak nyaman, tapi Mas Aris merasa jauh lebih baik ketika Mas Aris berada di Malang gitu ya. Betul. Tapi pernah nggak Mas Aris, kayak tadi kan Mas Aris menyampaikan Mas Aris kalau di daerah asalnya itu ada kegiatan di gereja yang membuat jauh merasa lebih baik dan jauh merasa lebih diterima. Kalau di sini pernah nggak Mas untuk mengulangi hal itu lagi? Sebenarnya aku kepengen banget ya Kak, tapi apa ya, pertama di sini koneksiku masih belum terlalu luas. Baik. Terus tuh kayak punya sih temannya seagama juga, tapi kadang tuh kayak mereka punya istilahnya circle sendiri lah gitu Kak. Jadi kayak aku mau ngikut gabung, tapi kayak takut apa, kalau mereka ngobrol cuman aku diam doang gitu. Jadi kayak kalau aku nggak masuk ke situ, kayak aku ngerasa kayak gimana gitu, kayak nggak enak banget loh Kak gitu. Jadi untuk kepikiran masuk ke situ belum, tapi emang sekarang tuh aku lagi ke ya ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang gak dikenal aja sih. Kalau yang memangnya ada yang ngajak ya udah nggak saja gitu. Intinya tuh nggak ada yang aku kenal atau apa gitu.
udah. Baik. Bisa dipahami Mas Aris sekarang mungkin ingin tertarik ke gereja lagi, ingin lebih aktif lagi, tapi memang belum menemukan celahnya, begitu ya Mas? Iya, betul. Baik, dari apa yang Mas Aris sampaikan, di sini saya ingin mengajak Mas Aris membayangkan sesuatu. Di sini Mas Aris boleh membayangkan sambil seperti apa, Mas Aris bebas. Mas Aris bayangkan ketika Mas Aris tertidur di malam hari, dan ketika Mas Aris terbangun, masalah ketakutannya Mas Aris, masalah segala pikiran yang ada di dalam Mas Aris itu berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih tenang, menjadi apapun yang Mas Aris inginkan untuk perubahan yang lebih baik ini. Mas Aris bisa bayangkan? Bisa, udah. Dari pembayangan itu Mas Aris, kira-kira perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam diri Mas Aris? Aku kayak ngerasa tuh hidup dengan energi positif. Terus kayak mau tampil itu nggak takut, kayak ngerasa bebas, kayak ngerasa nggak ada yang ngikat, kayak apa ya, kayak plong gitu rasanya, kayak aku mau kemana-mana, kayak mau ngasih saran atau ngasih masukan gitu, kayak aku nggak panik, nggak mikirin tanggapan orang. Atau memang mikirin sih, tapi emang nggak mikirin tanggapan orang tentang aku itu gimana. Tapi kayak aku ngerasa kayak lebih bebas aja gitu. Di sini Mas Aris merasa lebih bahagia, Iya. gitu ya Mas, lebih enjoy dengan Betul. ketika malam tertidur besok menjadi lebih lega. Dari apa yang Mas Aris sampaikan tadi, hal apa sih yang ingin Mas Aris kuatkan, Mas Aris pertahankan supaya hal ini itu bisa tercipta di dalam diri Mas Aris? Yang paling pertama itu fokus pada diri sendiri dulu Kak. Kayak nemu rasa cinta terhadap diri sendiri dulu. Kayak jangan insecure lihat orang yang lebih tinggi atau lebih sempurna gitu. Kayak fokus untuk mencintai diri sendiri dulu, kemudian secara perlahan tuh tumbuh, berdampingan sama masyarakat, sama orang-orang sekitar, mulai kayak ngasih masukan, terus ngasih pendapat, ngasih saran ke orang-orang yang mungkin emang pernah ngalamin hal-hal kayak yang aku ngalamin. Kayak pengen sembuh bareng-bareng orang yang pernah ngalamin hal itu. Terus kayak pengen ngikutin banyak organisasi sebenarnya dari awal. Terus pengen ngikutin banyak kepanitiaan. Terus pengen banyak ngikutin lomba, apalagi lomba nulis, karena emang aku punya hobi di situ. Terus aku pengen belajar musik. Terus dan banyak apa, yang intinya menciptakan hal-hal positif untuk diri aku. Baik, Mas Aris memiliki keinginan yang kuat nih. Kira-kira hal apa sih yang akan Mas Aris lakukan untuk fokus pada diri dengan mencintai diri Mas Aris sendiri? Yang pertama itu aku mengakui bahwa aku punya keistimewaan, yaitu suaraku Kak. Jadi kadang tuh orang tuh ngerasa aneh sama suaraku, tapi aku bilang bahwa ini keunikan dari Tuhan. Jadi mulai dari situ tuh kayak aku memiliki pendapat yang kuat bahwa ini tuh keunikan dari Tuhan, bukan kelemahan aku atau bukan kekurangan aku atau bukan yang aneh-aneh tentang aku. Pokoknya ini tuh keunikan dari Tuhan yang Tuhan kasih spesial untuk aku. Nah kayak dari situ tuh aku pengen banget untuk ngewujudin berbagai mimpi-mimpi aku yang dulu pernah sempat terkubur. Jadi tuh Di sini saya sangat senang dengan apa yang Mas Aris sampaikan tadi. Mas Aris dari awal merasa takut, lalu Mas Aris mulai menimbulkan solusi-solusi dari diri Mas Aris. Mas Aris fokus dengan diri sendiri. Mas Aris mengembangkan bakatnya Mas Aris dari suara itu tadi supaya Mas Aris gak fokus dengan rasa takut itu tadi. Dan
saya berharap memang dari apa yang Mas Aris sampaikan ini betul-betul bisa menjadi buah perubahan yang baik untuk Mas Aris begitu. Nah, sebelum kita menutup sesi konseling ini nih Mas, karena waktu kita sudah berjalan cukup lama, saya ada tugas nih sedikit untuk Mas Aris. Tugasnya nggak sulit, tugasnya mudah. Tugasnya itu Mas Aris mencatat bagaimana sih perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri Mas Aris, baik perubahan yang mungkin negatif atau perubahan yang positif. Nantinya di pertemuan berikutnya atau di obrolan kita berikutnya, kita bisa evaluasikan bagaimana perkembangan dari dalam diri Mas Aris, seperti itu. Bagaimana Mas? Siap. Nah, dari sini bagaimana perasaan Mas Aris setelah kita menjalankan sesi konseling ini? Jujur aku lebih agak lega sih Kak, karena susah banget kayak mau cari teman untuk ngobrol atau meluapkan segala emosi yang tertanam di hati gitu. Tapi berkat hari ini tuh kayak lega banget bisa cerita ke seorang gitu, walaupun nggak secara spesifik banget tapi secara umum tuh kayak udah tertuang gitu. Puji Tuhan sekali ya Mas, Iya. sudah tertuangkan mungkin nggak banyak tapi seenggaknya bisa melegakan perasaan Mas Aris. Saya izin menyimpulkan sesi konseling kita pada siang hari ini ya Mas. Oke, boleh Kak. Dari sesi konseling ini Mas Aris memiliki masalah terhadap rasa ketakutan yang akhirnya berdampak dalam kehidupan sehari-hari di perkuliahannya Mas Aris, hingga anggapannya Mas Aris itu sempat lari dari masalah itu. Namun saat ini Mas Aris berusaha untuk lebih bersosialisasi dengan orang baru lagi, lebih ingin mengenal banyak hal baru lagi di Malang ini. Dan Mas Aris perlahan mulai menyadari bahwa Mas Aris harus mencintai diri Mas Aris dulu, baru Mas Aris bisa lebih mengenal tentang lingkungan lagi. Dan Mas Aris mulai untuk berfokus dengan bakatnya Mas Aris, suara itu tadi, supaya Mas Aris bisa lebih mengembangkan diri lagi gitu. Saya sangat berterima kasih sekali karena kesediaan Mas Aris pada siang hari ini untuk mengikuti sesi konseling. Dan sesi konseling kita nggak berhenti di sini. Ketika Mas Aris ingin menyampaikan hal-hal baru, ingin menyampaikan sesuatu hal yang baru, dan kita akan terus mengevaluasi bagaimana sih perkembangan dari Mas Aris, kita akan terus melakukan hal itu bersama-sama. Itu ya Mas? Ya. Sesi konseling pada siang hari ini saya tutup. Saya berterima kasih kepada Mas Aris dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya Mas Aris. Terima kasih kembali kau Terima udah kasih. mempercayakan ke aku untuk menjadi salah satu konsultannya lah. Terima kasih banyak ya Ya, Mas terima kasih Kak.